kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa lepas dari positif dan negatif. Kesempurnaan hidup bukan terletak pada positif atau negatifnya, terletak pada kemampuan menerima positif dengan negatif dengan cara yang sama. Nah, setelah terbentuknya alam semesta ini dengan positif dan negatif, siapa yang terbentuk? Bintang-bintang terbentuk? Planet-planet terbentuk? Hewan terbentuk? Manusia terbentuk? Tumbuh-tumbuhan terbentuk? Sampai listrik yang nyala pun terbentuk. Karena listrik ini kan berasal dari positif dan negatif yang digabungkan sehingga menjadi nyala. Makanya orang-orang yang mengajarkan teknik self-healing, mereka mengajarkan sesungguhnya tangan kita ini lebih banyak listrik positifnya. Dan tangan kiri ini lebih banyak listrik negatifnya. Makanya kalau ingin mendapatkan ketenangan, satukan saja positif dan negatif. Makanya kan kita sering ya kalau salam kan gini. Jadi salamnya, mohon maaf ya, leluhur kita di Nusantara, salamnya kan tidak dengan tangan satu. Coba perhatikan, mohon maaf ya, di seluruh etnis kita di Nusantara, salamnya selalu dua. Salam itu artinya apa? Salam itu artinya kan damai. Bagaimana kita bisa memberikan kedamaian pada orang lain kalau kita belum damai? Itu sebabnya satukan positif dengan negatif. Begitu disatukan, seluruh sel dalam tubuh kita merasakan sebuah kedamaian yang sangat luar biasa. Kalau nggak percaya coba, sering-sering melakukan gerakan seperti ini, taruh aja di sini, mau taruh di mana, satukan aja positif dan negatif. Kita akan merasakan energi yang sangat luar biasa. Makanya ketika ini dibuka, kan, terasa sekali di sini ada energi listrik, Makanya Rasulullah kalau mau tidur, menggunakan tangan kanannya, diletakkan di otak belakang bagian atas, menggunakan tangan kirinya di otak belakang bagian bawah. Dan setelah itu beliau berbaring, kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Makanya ditiru oleh Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i kan pernah mengajarkan pada murid-muridnya, aku setiap mau tidur selalu khatam 3 kali Quran. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang mengerti Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Siapa yang mengerti Al-Falaq sepertiga Al-Quran. Siapa yang mengerti An-Nas itu sepertiga Al-Quran. Makanya lihat 3 surah terakhir dimulai dengan Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan di surat yang terakhir itu ada kata-kata yang sangat universal. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Jadi Tuhan itu cuma satu, Tuhannya segala manusia. Jadi tidak ada Tuhan yang lain, yang ada satu, Tuhan segala manusia, apapun keyakinan dia. Tuhan cuma satu, Tuhannya segala manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, sederhanakan persoalannya. Boleh nggak saya suruh cerita anak saya, ya coba ceritakan apa yang kamu alami tadi di sekolah. Padahal anak saya hari itu nggak sekolah. Boleh nggak saya memaksa anak saya menceritakan pengalaman tadi di sekolah, padahal anak saya tadi tidak sekolah? Boleh? Boleh nggak kita memaksa orang yang nggak pergi ke Mekah, tidak haji, tidak umroh, disuruh cerita, coba ceritakan pengalaman kamu di Mekah? Boleh? Boleh nggak kita memaksa orang lain untuk coba ceritakan, ya rujak itu gimana sih rasanya? Padahal dia tidak pernah makan rujak, bahkan takut makan rujak. Boleh? Boleh nggak saya memaksa ada orang yang belum pernah ke Bandung, belum pernah makan cireng, coba kamu rasakan ya, ceritakan cireng itu rasanya kayak apa? Boleh? Kalau kita saja tidak boleh memaksa orang lain menceritakan sesuatu yang belum dia mengalaminya, bagaimana mungkin Allah menyatakan kul? Jadi sesungguhnya itu surah terakhir itu mengandung intisari yang luar biasa. Makanya dibuka dengan kul. Katakanlah,
Siapa yang disuruh berkata oleh Allah? Siapa? Gak mungkin Allah tiba-tiba menyuruh berkata pada orang yang belum mengalami. Kul Allahu ahad. Siapa yang boleh mengatakan Allahu ahad? Siapa yang boleh mengatakan begitu? Ya tentu saja mereka yang sudah mengahad dengan Allah, yang sudah menyatu dengan Allah. Karena ahad di situ bukan sekedar mengesahkan Allah, tapi mengesa bersama Allah. Kul Allahu ahad, kul Allahu somad, kul lam yalid wa lam yulad. Itu kul itu berlaku untuk semua ayat berikutnya. Makanya kalau leluhur saya menyebutnya, itu yang disebut dengan dalima. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dalnya 5 disebutnya itu surah dalima. Dan kita tahu ya, ada buah namanya buah dalima. Orang Sunda bilang dalima. Kita dalam bahasa Indonesia kan menyebutnya delima. Pernah lihat gak buah delima? Pernah lihat ya? Gimana? Begitu buah delima dibuka ya, dengan cara membuka yang bagus, ya jangan pakai pisau, dibuka gitu, tidak pecah. Yang kita lihat di situ warna-warni yang indah, merah putih, betul? Jadi indah sekali dalamnya. Makanya satu-satunya surat di Quran yang tidak ada kata ikhlasnya, tapi diberi nama surah Al-Ikhlas, itu adalah Kul Allahu ahad, Kul Allahu somad, dan selanjutnya. Makanya begitu seseorang sudah ikhlas akan naik kelas. Kul a'udzu birabbil falak. Falak itu artinya subuh. Subuh itu kan pertemuan antara malam dengan siang. Transisi dari malam ke siang itu subuh. Makanya subuh itu disebut etape yang paling berbahaya. Begitu kita bangun subuh, terus bangun, kita kebagian matahari. Tapi begitu sudah bangun subuh, tidur lagi, gak kebagian matahari. Makanya subuh itu disebut fase yang paling berbahaya. Begitu seseorang mencapai pencerahan, mencapai kesadaran, begitu tidak dipupuk lagi kesadarannya, dia akan tenggelam lagi. Makanya hati-hati ya, kalau sudah ada kesadaran sedikit itu dipupuk supaya langsung ke sana, dapat matahari yang sesungguhnya. Kalau selesai dengan Al-Falaq, berikutnya indah sekali. Masuk surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Siapa yang berlindung pada Tuhan? Ya tentu saja orang yang sudah tahu dan kenal kepada Tuhan. Bagaimana dia berlindung pada Tuhan? Oh enggak tahu dan kenal pada Tuhan? Makanya yang boleh mengatakan a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Tuhannya manusia yang sudah mengalami. Jadi sebetulnya kul di situ ada pembatasan. Artinya tidak semua dong boleh ngomong sembarangan. Ada pembatasan bagi yang tahu dan sadar. Baik, jadi bermula dari 0, kekosongan. Dan satu-satunya yang mengisi kekosongan adalah Dia yang mengendalikan semua semesta ini. Karena Dia mengendalikan dalam kekosongan itu sendiri. Dan wujudnya adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Lalu setelah itulah terbentuknya alam semesta. Dalam alam semesta ini dibangun oleh 2. Betul? Positif dan negatif. Makanya coba lihat alam semesta. Ada siang, ada malam. Betul? Apalagi? Ada panjang, ada pendek. Ada terang, ada gelap. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Makanya agama tidak akan pernah mengubah semua orang menjadi baik. Agama kan sudah ada sejak zaman para nabi, para rasul. Apa di zaman nabi dan di zaman para rasul semua orang baik? Selalu ada yang baik, tapi selalu ada yang tidak baik. Makanya agama itu tidak akan pernah mengubah semua orang menjadi baik seluruhnya. Kenapa? Kan syarat untuk menjadi baik harus ada yang tidak baik. Syarat untuk menjadi orang sabar harus ada yang tidak sabar. Syarat untuk menjadi orang yang pengasih harus ada orang yang pembenci. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita kan biasa. Tapi kalau kita sudah bisa mengasihi orang yang membenci kita, itulah pengasihnya timbul. Jadi cara Allah menumbuhkan pengasih dan penyayang dalam diri kita, dihadirkanlah orang-orang yang kontradiksi dengan keinginan kita. Sanggupkah kita menghadapinya?
Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ada ayat yang sangat indah. Akan aku cabut dendam dari dadamu. Dan setelah itu aku alirkan sungai. Kan gitu ayatnya. Jadi sebelum dialiri sungai, maka cabut dulu dendam. Bagaimana cara Tuhan mencabut dendam dari dada kita? Kan tidak dicabut begitu saja. Mungkin saja dipertemukan dengan orang-orang yang membenci kita. Sampai suatu saat kita tidak membenci mereka lagi. Bahkan bisa menerima dan menyayanginya. Itu namanya dendam sudah dicabut. Jadi alam semesta sudah terbentuk sekarang? Sudah, dengan apa? Dengan dua. Positif dan negatif. Atas bawah, kan gitu. Kaya miskin. Semua apa yang tidak berpasangan. Laki-laki perempuan, semua berpasangan. Semua berpasangan. Nah, itu sebabnya ya, orang-orang yang bijak di masa lalu menyebut ya kekosongan itu sebagai purusa. Purusa itu bahasa Sanskerta dan sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, namanya poros. Pernah lihat poros? Pernah lihat poros? Kalau bahasa tekniknya as. Kan gitu. Ini ada ban. Supaya ban ini muter, kan disediakan ruang kosong tuh di tengahnya. Ruang kosong ini diisi oleh apa? Oleh as, oleh poros. Kalau ini ada kincir, supaya kincir ini berputar, kan di tengahnya kosong tuh. Yang kosong dicolok pakai as. Yang mengisi kekosongan itu dinamakan poros. Poros purusa. Nah ternyata kalau kita pergi haji, pergi umroh, kan kita disuruh tawaf. Coba kalau kita perhatikan, yang mana porosnya? Porosnya kan Ka'bah. Mana kekosongannya? Kan kita bikin kekosongan, bikin lingkaran yang sempurna di sekitar Ka'bah. Nah, itu kan. Nah, kekosongan, kita bikin kekosongan. Ada porosnya. Jadi poros itu yang selalu mengisi kekosongan. Jadi apa di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Dia meliputi segalanya, meliputi seluruh kekosongan. Bahkan tubuh kita tersusun oleh atom. Atom itu 99,9% adalah kekosongan, ruang kosong. Kelihatan tubuh kita padat, padahal tubuh kita tersusun oleh atom. Atom sendiri dibangun oleh kekosongan. Siapa yang mengendalikan kekosongan? Ada purusa. Makanya ada purusa, ada pradana. Nah, purusa secara spiritual mewakili laki-laki. Pradana itu mewakili materi yang disebut dengan ibu, mewakili perempuan. Makanya setelah Al-Fatihah di Quran, cerita selanjutnya kan cerita sapi betina. Cerita sapi perempuan. Bukan cerita sapi jantan. Itu luar biasa. Makanya kalau kita belajar Quran atau kitab-kitab apapun, ada nilai-nilai universal di situ. Setiap ada kata laki-laki pasti cerita urusan rohani. Dan setiap cerita kata-kata perempuan pasti cerita urusan jasmani. Makanya jangan heran ada hadis yang mengatakan di neraka itu kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Padahal kalau kita lihat majelis taklim di seluruh dunia, kayaknya hampir tidak ada ya majelis taklim bapak-bapak. Kebanyakan majelis taklim itu kan ibu-ibu. Majelis taklimnya paling banyak ibu-ibu, yang paling rajin ibu-ibu, tiba-tiba ada hadis yang mengatakan di neraka itu kebanyakan perempuan. Harusnya ibu-ibu protes dong. Nah, pemahamannya yang harus dirubah. Perempuan itu mewakili materi. Makanya materi bahasa Inggrisnya apa? Matter. Betul? Matter. Kan dekat dengan mother. Mother kan ibu. Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan bahwa ya semesta ini dibangun oleh ayah ibu semesta. Ada purusa yang mengisi kekosongan, ada yang diisi. Yang diisi namanya pradana, materi. Makanya di balik materi ada yang mengendalikan kekosongan. Sekali lagi, jadi ada purusa, ada pradana. Purusa itu laki-laki, poros. Kalau kita mau jujur, kan sebetulnya terjadinya kita juga kan ada pertemuan antara purusa dengan pradana. Ada ruang kosong
yang diisi oleh poros. Kan terbentuklah kita. Makanya kita berasal dari rahim seorang ibu. Dari ayah ibu kita yang berpelukan di masa lalu. Kita ini hasil buah cinta, bukan hasil buah pukul-pukulan, tapi hasil peluk-pelukan. Makanya kalau ada orang di dunia ini saling membenci dan pukul-pukulan, mungkin dulu ya saat dibuatnya pukul-pukulan. Kalau dibuatnya pelukan dengan penuh cinta, harusnya lahir manusia-manusia yang penuh cinta. Tidak ada dendam, tidak membenci pada siapapun. Harusnya kan seperti itu. Produk cinta harusnya mencintai. Makanya inti sari ajaran agama itu kan sebenarnya adalah kasih sayang, kedamaian. Baik, kembali lagi tadi. Laki-laki itu selalu saja melambangkan ruhani. Perempuan selalu melambangkan jasmani. Coba perhatikan. Waktu haji, waktu umroh, kan laki-laki pakai ihram. Perempuan kan tidak. Karena apa? Karena jasmani ini nggak pernah bisa dibersihkan. Mau sehari wudhu 1000 kali, air kencing kan ada di dalam. Sisa berak pun masih ada di dalam. Kotoran kita lebih banyak di dalam. Lebih kotor tubuh kita daripada WC sebetulnya. Yang mengotori WC tubuh kita sendiri. Artinya tubuh tidak akan pernah bisa disucikan. Makanya di Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan berbahagialah orang yang mensucikan tubuhnya. Enggak ada. Tetapi kesucian tubuh dibutuhkan untuk mencapai kesucian jiwa. Itu sebabnya kesucian tubuh juga perlu untuk mencapai kesucian jiwa. Tetapi yang dihargai oleh Allah di Quran adalah yang sudah mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya, merugi mereka yang mengotori. Jadi di Quran penghargaan diberikan Allah pada mereka yang sudah mensucikan jiwa. Kesucian jiwa dibutuhkan juga kesucian tubuh. Tapi tubuh secara hakikat tidak akan pernah bisa dibersihkan. Paling luar-luarnya saja, dalamannya tidak pernah bisa tersentuh. Betul nggak? Iya. Kita kan mau sholat ya, kemudian celana kita kecipratan, mohon maaf ya, dalam tanda kutip barangkali air kencing, kemudian kita sebut najis. Saya tanya sekarang, itu celana kita yang kecipratan najis dari air kencing cuma 1 tetes, najis mana kalau gitu dengan tubuh kita? Najis mana? Harusnya kalau mikir kan sebetulnya najis yang paling besar justru ada di dalam tubuhnya. Harusnya tubuhnya juga tinggalin dulu. Makanya zaman dulu kan ada di masjid-masjid ya, orang kalau mau sholat itu nyopotin kolor-kolor. Sehingga di setiap saf itu ada tumpukan kolor. Itu di kampung saya begitu dulu. Sekarang juga masih. Itu karena apa? Karena najis katanya. Ya, harusnya kan badan juga dicopotin dulu kan. Biar jiwa aja yang sholat kan gitu. Makanya habis wudhu itu kadang-kadang banyak yang so suci ya, merasa paling suci gitu. Padahal sebetulnya tubuhnya tetap aja kotor. Tetapi saya tidak menjadi anti dengan kesucian tubuh. Tubuh ini tetap harus bersih, harus wangi, gigi harus bersih, ya kan, makan yang sehat kan tetap harus begitu. Ya, karena tubuh yang bersih menyebabkan tubuh kita sehat. Tubuh yang sehat menunjang untuk proses penyucian jiwa. Tapi yang dihargai Allah di Quran adalah yang berhasil menyucikan jiwanya. Itu sebabnya ihram itu yang digunakan, yang pakai kain ihram itu kan laki-laki. Laki-laki melambangkan ruhani. Artinya yang bisa diihramkan secara sungguh-sungguh, baik syariat maupun hakikat, itu jiwa. Makanya ihram itu kan perlambang, melepaskan pakaian yang berjahit diganti pakaian yang tidak berjahit. Karena apa? Kotoran itu berasal dari kemelekatan. Di situ kuncinya. Selanjutnya coba sa'i. Siapa yang lari? Kan laki-laki yang lari. Perempuan jalan saja. Laki-laki melambangkan ruhani, perempuan melambangkan jasmani. Urusan ruhani lari. Urusan dunia jalan aja. Kerja yang penting, jamnya pulang, jamnya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan keluarga. Jangan jamnya kumpul dengan keluarga masih nyari-nyari juga, masih lemburan juga. Pagi-pagi pergi kerja, anak masih tidur. Sore-sore pulang kerja, anak sudah tidur. Kapan kita bertegur sapa dengan anak? Padahal tugas kita di dunia ini ketika dititipi anak, kan sebetulnya membahagiakan mereka. Kita lupa.
bahwa sebetulnya dalam hidup itu ada 3P. Satu profit, yang kedua people, yang ketiga planet. Kalau orang berorientasi pada profit, lupa pada people, lupa pada planet. People itu artinya apa? Manusia. Planet berarti alam semesta. Saat mencari keuntungan, ingat manusia, ingat alam semesta. Makanya orang yang mencari keuntungan dengan menghardik manusia, merusak alam semesta, keuntungan yang dia dapat pasti nggak berkah. Pabrik-pabrik ya yang mencemarkan lingkungan, membuang limbah dari hasil produksinya ke lingkungan, insya Allah rezekinya akan berkah. Kenapa? Karena dia cuma berorientasi pada profit. Dia lupa pada people, dia lupa pada planet. Di sungai, di sebelah sana banyak orang yang nyuci, dia cemari dari atasnya. Lupa kan? Lupa. Makanya saya lihat ya, semua perusahaan-perusahaan yang agak-agak kelihatan tahan dan abadi, berkah perusahaannya, itu yang berorientasi pada 3P. Yang pertama profit, yang kedua planet, yang ketiga people. Yang kedua people, yang ketiga planet. Jadi berorientasi profit yes, tetapi tidak kemudian menghilangkan orang dan alam semesta. Jadi sa'i yang lari siapa? Laki-laki. Perempuan jalan. Itu simbolik yang sangat luar biasa, yang selama ini terabaikan, tidak terbaca. Lagi, di Islam ada pembagian waris bukan? Laki-laki 2, perempuan 1. Kalau bagi waris yang uang itu rumah dijual, rumah 1 miliar, anaknya 5, bagi aja 200.000 satu orang, 200 juta satu orang. Mau laki mau perempuan sama, nggak masalah, tergantung kesepakatan. Tetapi waris kalau di Quran, summa arasnal kitabal ladzina stofaina, hati-hati loh, di Quran itu cerita waris. Yang namanya kitab faraid itu cerita warisan yang sangat berharga yang disebut dengan kitab. Summa arasnal kitabal ladzina stofaina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Warisan yang dimaksud di situ adalah warisan kitab. Kitab itu adalah kalamullah. Kalam adalah sifat, Allah ada zat. Kitab yang sesungguhnya adalah dia itu sendiri yang mengisi segala kekosongan. Itu yang harus diwarisi. Dan warisan itu harus diterima oleh laki-laki 2, oleh perempuan 1 bagian saja. Itu artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita, wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu jalan pulangmu ke akhirat, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Jadi Islam tidak menjadi anti dunia. Jadi kalau ada orang mengatakan gak apa-apa kita sengsara di dunia, bagian kita di akhirat, itu keliru. Kita punya bagian di dunia. Di dunia aja udah sengsara, gimana di akhirat? Dan untuk ke akhirat kata Nabi, adunya majra'atul akhirah. Dunia ini majra'ah, ladang. Dunia ini sarana, jembatan yang bisa menghubungkan kita ke akhirat. Bapak Ibu datang di sini, di studio ini, kan harus pakai mobil. Kalau nggak punya mobil juga harus punya duit. Kalau nggak ada duit nggak nyampe di sini. Harus ada majroahnya, harus ada sarananya yang bisa mengantarkan ke sini. Mohon maaf ya, sholat di sajadah yang bau, nggak pernah dicuci, tipis lagi. Beda kan dengan sholat yang wangi, sajadahnya tebal, mahal gitu kan. Beda kan, walaupun secara fisik itu. Apalagi sudah fisiknya ditata, ya, kemudian ruhaninya ditata, sholatnya bisa mengingat Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah, beda sekali pasti hasilnya. Ya. Dan yang luar biasa, sudah di neraka itu kebanyakan perempuan, begitu masuk surga hanya disediakan bidadari. Kebagian nggak perempuan? Sudah di neraka itu disedia kebanyakan perempuan, begitu di surga nggak ada cerita di surga itu cerita laki-laki. Di surga itu cerita bidadari. Bidadari kan bagiannya laki-laki. Harusnya kan protes. Sudah gitu ada kata-kata, ya, ada kata-kata lagi. Apa itu? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Sehingga yang boleh jadi pemimpin hanya boleh laki-laki. Itu keliru lagi memahaminya. Sekarang di universitas ada penemuan statistik yang luar biasa. Bahkan di SBMPTN, ya,
diseleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ada kasus yang sangat luar biasa. Apa? Karena di situ kan tidak dibedakan laki-laki perempuan. Tidak pernah perguruan tinggi misalkan jurusan teknik menerima laki sekian, perempuan sekian, enggak. Ada passing grade. Ternyata sekarang 5 tahun terakhir di perguruan tinggi hebat di Indonesia, yang bisa lolos ke perguruan tinggi semua perempuan. Bahkan di kelas saya ya, kelas fisika, itu perempuan tuh 40, laki-lakinya 2. 42 itu lakinya 2 loh, perempuannya 40. Fenomena apa? Mereka sudah menguasai ilmu pengetahuan kemudian tidak boleh jadi pemimpin gara-gara ayat itu. Salah memahaminya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu laki-laki, laki-laki itu rohani. An-nisa itu wanita, wanita itu jasmani. Yang berhak menjadi pemimpin siapa saja yang sudah mengangkat rohaninya di dalam dirinya menjadi khalifah. Walaupun laki-laki tapi rohaninya masih dicengkram oleh pikiran dan tubuhnya, itu yang gagal biasanya memimpin. Rusak kalau jadi pemimpin seperti itu, hanya mementingkan urusan diri sendiri. Angkatlah pemimpin, orang-orang yang sudah bisa mengangkat jiwanya, rohaninya sebagai pemimpin dalam dirinya. Itulah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, masuk akal. Begitu banyak ritual yang sudah kita lakukan tapi kita nggak ngerti. Makanya kenapa waris laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu simbolik. Urusan rohani 2 bagian, tapi urusan jasmani 1 bagian saja. Karena kaya bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi perasaan berkecukupan dari dalam, itu namanya kaya. Baru sampai mana? Baru sampai 2. Sudah terbentuk tadi alam semesta? Terbentuk ya. Begitu alam semesta terbentuk oleh positif dan negatif, sadar bahwa sesungguhnya kita di alam semesta ini ditugaskan untuk menerima positif dan negatif dengan keikhlasan yang sama. Negatif mencengkram yang positif, dua-duanya sumber penderitaan. Makin menolak apa yang kita ingin, yang tidak kita ingin makin terjadi berulang-ulang. Mencengkram yang kita ingin, takut kehilangan yang kita sudah miliki, mencintai apalagi berlebihan, kita juga menjadi menderita. Sampai 2 ya. Sekarang 3. Untuk melestarikan proses yang 2 ini, lalu Allah menghadirkan yang 3. Apa itu? Penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Setelah dilebur, penciptaan lagi, pemeliharaan. Mohon maaf ya, hari ini ada yang mati. Kemana itu tubuh? Tubuh kan dikembalikan lagi ke bumi. Lalu dilebur oleh bumi. Allah melakukan proses peleburan. Semua unsur-unsur tubuh menyatu lagi. Unsur vitamin, unsur mineral menyatu dengan bumi. Suatu saat kan diserap lagi tuh oleh bumi. Oleh siapa? Oleh pohon, oleh apa? Ya, jadi buah, jadi daun, betul? Dimakan hewan. Ada juga yang daunnya langsung dimakan manusia. Hewannya dipotong, dimakan juga manusia. Kan jadi saripati yang terbuat dari saripati tanah. Jadi apa? Jadi sel lagi. Sel sperma dan sel telur. Terjadilah proses penciptaan lagi. Kan proses penciptaan manusia di rahim ibu. Waktu bertemu 2 sel. Lahir lagi anak manusia. Tumbuh. Mulai dari fase maskumambang, fase mijil, fase sinom, fase asmarandana, fase dandanggula, fase kambuh, fase pangkur, magatru, pucung. Begitu sudah jadi pocong, dilebur lagi ke tanah. Menyatu lagi dengan unsur-unsur tanah. Kemudian terjadi proses berikutnya, berulang-ulang, tidak berawal, tidak berakhir. Itulah angka 3. 3 lah yang mempertahankan keabadian. Penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Masuk angka 4. Inilah yang disebut dengan saraba 4. Makanya leluhur kita di tanah Jawa membuat makanan yang khas lebaran. Namanya kupat. Kata orang Jawa, laku sing papat. Kupat itu luarnya janur, warnanya kuning keemasan, dalamnya nasi. Begitu dimasukkan beras masih keras, disebutnya beras, bukan nasi. Begitu sudah direbus jadi lembut, baru jadi nasi. Makanya kalau orang keras itu masih beras itu. Harus direbus itu, ya. Gampang marah, gampang menjustifikasi orang, gampang menghukumi orang, gampang nyalah-nyalahkan orang, bahkan memusuhi orang, membenci orang, bahkan menebar kebencian kepada orang lain. Itu beras itu, masih keras. Rebus itu. Tapi direbusnya di mana? Direbusnya dalam wadah yang namanya janur. Janur itu bahasa Sanskerta artinya sejatinya nur.
Jadi sebetulnya sejatinya nur, sejatinya manusia adalah nur. Makanya luarnya janur, dalamnya beras. Beras bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nasi. Kata-kata nasi diambil dari bahasa Arab. Kul a'udzu birabbi nas. Nas itu manusia. Jadi manusia itu cirinya lembut. Kalau sudah beras digodok itu kan jadi nas, jadi nasi. Makanya sejatinya nas adalah nur. Itulah pesan dari Kupat. Tapi isinya apa? Laku sing papat. Mari kita lihat. Semua yang sudah terbentuk di semesta ini yang dipelihara oleh apa? Penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Bukankah ada 4? Tanah, air, api, udara. 4? Dalam semua proses tadi dari angka 0 sampai angka 3 kenali oleh kita. Apa sih kita kenali? Ada 4. 1, nama, asma. 2, sifat. 3, af'al. Yang keempat, zat. Maka proses pengenalan kepada Tuhan lewat nama enggak lengkap. Lewat sifat enggak lengkap. Lewat af'al juga enggak lengkap. Harus lewat dianya sendiri. Makanya para leluhur kita di zaman dulu mengatakan, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Makanya begitu pengenalan pada yang terakhir, makanya af'al, sifat dan asma ada di dalam-dalamnya. Lalu supaya kita lestari di hidupan ini damai, peliharalah kehidupan kita dengan 4 ilmu. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syaraba 4. Sahabat Rasul juga 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lafaz Allah juga 4. Alif, lam, ha. Lafaz Muhammad juga 4. Mim, ha, mim, dal. Unsur air jadi sufiyah. Unsur api jadi amarah. Unsur tanah jadi lawamah. Dan unsur udara jadi mutmainnah. Ada nafsu 4. Makanya ketika kita mengolah nafas, sebetulnya kita sedang memberdayakan nafsu mutmainnah. Makanya orang yang olah nafasnya sudah bagus, kesadarannya biasanya tinggi. Coba perhatikan ya. Kita yang napas biasa saja, keluar masuk biasa, yang alamiah. Kita ini udah pinter, udah baik. Coba kalau kita berdayakan, napasnya diolah. Diberdayakan, kesadaran kita dinaikkan. Itu sudah luar biasa. Masuklah ke fase yang 4. Peliharalah dengan yang 4. Jadi yang 4 ini banyak sebetulnya, ya. Bisa berbicara nafsu, bisa berbicara proses pengenalan tadi, banyak di balik angka 4. Makanya leluhur kita menyebutnya saraba 4. Semua itu serba 4. Makanya dalam ajaran Islam semua kesempurnaan serba 4. Baru kalau sudah menemukan yang 4 baru kita akan merasakan 5. Dalam tradisi Islam 5 ini sudah kita kenal sejak dari kecil. Apa itu? Cerita tentang rukun Islam. Betul? Apa Islam artinya? Kan pasrah. Masih ingat rukun Islam? 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, saum. 5, haji. Secara syariat memang seperti itu. Syahadat, baru sholat, baru zakat, baru saum, baru haji. Itu secara syariat. Syariat itu selalu dari kiri ke kanan. Tetapi orang-orang bijak mendapatkan pemahaman bisa saja dari kanan ke kiri. Syahadat itu apa? Syahadat itu bersaksi. Kapan kita bersaksi? Kalau sudah menyaksikan. Kapan kita bisa menyaksikan? Kan kalau sudah bertemu. Kapan bisa bertemu? Kan kalau sudah berkunjung. Berkunjung ke rumahnya dia. Di mana rumahnya dia? Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat padamu daripada uratnya di lehermu. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Makanya berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya kewajiban setiap manusia. Walillahi annas hijjul bait manistato'a ilai sabila. Berkunjung dulu ke rumahnya. Setelah berkunjung ke rumahnya bertemu, setelah bertemu menyaksikan, setelah menyaksikan baru bersaksi. Terjadilah di situ
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah bersaksi, apa yang disaksikan pasti bisa diingat, baru sholat. Makanya di Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk kalau kita nggak kenal kepada yang disembah? Makanya berkunjung dulu ke sana, baru menyaksikan. Setelah menyaksikan, baru bersaksi. Setelah bersaksi, baru mengingat. Setelah mengingat, baru sholat. Kalau sholat terus menerus dilakukan, baru terjadi zakat. Apa itu zakat? Zakat itu artinya membersihkan. Jiwa kita menjadi bersih. Ini saya cerita hakikat. Supaya lebih bersih lagi, apa? Saum. Apa itu definisi saum? Lihat hadis qudsi. Liso'imi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Hadis qudsi. Berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Tentu saja berbuka hijab, berbuka pandangan kolbu. Ketika hijab antara kita dengan Allah sudah terbuka, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, ya. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu. Fakashafna anka gidoaka pabasarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat tajam. Setelah selesai prosesi saum, kembali lagi, berkunjung lagi, menyaksikan lagi, sholat lagi, bersihkan jiwa lagi, buka lagi mata kalbu, ketemu lagi, terus bersiklus. Jadi sehingga rukun Islam itu menjadi sebuah pengalaman spiritual. Perlu yang 5? Perlu yang 5. Kan puncaknya nanti kita ke atas itu. Kembali lagi kepada kosong.